Shalom teman-teman. Teman-teman, hari ini tanggal 2 April 2021 dan hari ini adalah hari yang spesial, hari yang istimewa buat kita semua. Ya, kira-kira hari ini hari apa ya teman-teman? Wah, betul teman-teman. Hari ini bukan hari Minggu tapi hari Jumat. Wah, mestinya ada hal yang istimewa, kok ibadahnya hari Jumat ya? Ada apa ya Bu Dina ya? Ada apa ya? Kok hari Jumat ibadahnya? Ya, kita ikuti ya teman-teman. Nanti teman-teman pasti akan tahu ya. Tapi saat ini Bu Dina ingin mengenalkan dulu dengan band kita ya. Wah, wajah-wajah baru. Wah, siapa saja ya, teman-teman mesti pengen tahu ya. Dan hari ini, ada kakak-kakak cewek. Wah, cowoknya ada satu nih yang ganteng. Wah, ya Bu Dina kenalkan yang pertama. Siapa? Ada yang kenal? Namanya Kak Dea. Halo Kak Dea. Kak Dea kali ini, pegang drum. Wah, keren ya teman-teman ya. Siapa yang mau ikut Kak Dea ya? Pegang drum ya. Lalu yang kedua adalah Kak Emelin ya. Wah, Kak Emelin akan pegang gitar ya. Dan Bu Dina yang paling ganteng sendiri, yang pegang bass ada Evan bass ya. Inilah band baru ya. Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bu Dina akan ajak teman-teman untuk menyanyikan pujian pertama yaitu Matahari Bersinar Terang. Dina lihat tadi lirik-lirik begini, Agnes kok tidak bersemangat? Iya Bu Dina, memang hari ini memang mataharinya bersinar terang Bu Dina. Iya. Tapi Agnes ngerasa Agnes banyak dosanya Bu Dina. Kayak Agnes ngerasa kalau gak cocok aja kalau Tuhan Yesus yang disalibkan. Harusnya kita ya? Iya Bu Dina. Ya, dosa kita sekelam ini ya. Warnanya hitam kelam ya. Tapi Tuhan itu mencintai kita, mengasihi kita loh Agnes. Dia dari tempatnya yang kudus mau datang ke dunia menebus dosa kita. Dia disalib karena cintanya untuk kita. Nah, Agnes ingat enggak lagunya Yesus disalib karena cintanya? Ingat Bu Dina. Kita nyanyiin ya. Aja ya Bu Dina. Harusnya kita loh teman-teman yang disalibkan, tapi Tuhan menggantikan kita. Tuhan mengorbankan dirinya untuk kita. Kita pujikan ya Agnes ya. Iya Bu Dina. Yuk. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan
Nah, teman-teman, Tuhan Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita. Seperti tema kita pada hari ini. Dan sudah tidak sedih lagi kan, Iya, Bu Agnes? Dina. Wah, coba sih ungkapkan rasa sukacitanya. Agnes bersukacita dan bersyukur karena Tuhan Yesus telah rela Bu Dina di kayu salib untuk menebus dosa Agnes. Oh gitu. Nah, ingat enggak Yohanes 3 ayat 16. Coba teman-teman buka bagian itu. Kak Agnes ingat enggak? Ingat Bu Dina. Coba sebutkan. Ya teman-teman, ada di Yohanes 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, Bu Dina. Ya, itu sehingga kita percaya bahwa kita diselamatkan. Iya, Kita sudah tidak dibawa maut lagi ya. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Iya, Bu Kak Dina. Agnes akan pimpin doa ya. Teman-teman, lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Mari kita teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Sebentar kami akan beribadah ya Tuhan untuk memperingati Jumat Agung ini. Kau yang berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, teman-teman, apakah teman-teman punya salib di rumah? Kak Agnes punya enggak? Kalau yang simbol gitu ada sih Bu Dina. Ada ya. Iya. Teman-teman pernah lihat enggak film Tuhan Yesus disalib? Iya, kan banyak Bu Dina di YouTube gitu ya. Oke, teman-teman bisa membayangkan ya betapa sakitnya dan betapa ngerinya ya, karena salib itu adalah hukuman bangsa Romawi. Itu sebenarnya buat penjahat loh teman-teman, yang sudah kelas kakap ya. Jadi yang penjahat yang betul-betul tidak terampuni lagi ya itu. Tapi Tuhan rela. Sebenarnya kan harusnya kita yang disalib. Tuhan ya. Yesus mau disamakan dengan penjahat itu ya Bu Dina ya. Nah, padahal Tuhan Yesus itu tidak berdosa dan Tuhan Yesus itu suci, menebus dosa kita. Nah, tandanya disalib itu ketika dilihat bahwa tangannya Tuhan Yesus ya betul-betul disalib. Ada lubang di tangannya ya, dan itu mengingatkan kita sebagai tanda cinta. Karena itu bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus biasanya ada simbol salib untuk mengingatkan kita. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Waduh, gimana Agnes saat menyanyikan lagu ini? Agnes sayang sekali jadinya ya Bu Dina sama Tuhan Yesus. Ini yang membuat kita semakin betul-betul sayang dan cinta ya, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Iya ya. Bu Dina. Nah sekarang Agnes sudah sadar kalau Tuhan Yesus itu ternyata sayang sekali sama Agnes. Sampai mau disalib iya ya. Bu Dina, sampai sama mau- Bu Dina Iya, sama teman-teman semuanya semua yang nonton manusia, juga Bu Dina. ya. Ya,
Mari kita nyanyikan Yesus sayang padamu, Dina ya. Ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Kak Neri. Ya, teman-teman silakan menyiapkan Alkitabnya dan duduk yang manis. Mempersiapkan hatinya juga, Bu Dina. Ya, kita akan pujikan satu lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke teman-teman, saat ini siapkan hati dan pikiran kita, teman-teman fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Salam anak-anak. Waduh, baru saja kita bersama dengan Bu Dina ya, kita memuji Tuhan. Nah, waduh Bu Neri lihat kalian hebat loh, kalian bersemangat. Apalagi ini tadi Bu Dina ditemani oleh kakak-kakak pra-remaja ya main musik. Makanya kalian pasti di rumah, wah goyang-goyang ya nyanyinya. Wah, dari anak-anak yang TK sampai anak kelas 6 saya lihat semangat semuanya. Bu Neri sendiri juga ikut semangat memuji Tuhan. Nah, karena kita sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat, hari ini mari kita akan waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Oke? Yuk, semua disiapkan, lipat tangan, tutup mata. Ayo adik-adik yang TK, sudah siap mama-mama? Yuk. Anak-anak, semua sudah siap? Mama-mama siapkan adik-adiknya. Ya, lipat tangan semua. Jempol. Oke, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang cerah ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mendengar, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang memimpin seluruh ibadah kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, saya mau tanya. Waktu di sekolahan, ya sekarang kan masa pandemi, kalian masih di rumah ya. Tapi Bu Neri mau tanya, kalian pasti mengingat waktu di sekolah dulu, waktu kita masih bersekolah ya, kalian pernah melihat ada teman kalian yang bertengkar? Pernah? Bertengkar gitu ya. Nah, terus mereka kalau bertengkar terus kan dibawa ke mana? Ke kantor ya, ke ruang guru. Di sana ditanyai. Terus atau mungkin bahkan kalian sendiri tuh yang pernah bertengkar terus dibawa, digelendeng sama teman-teman, dibawa ke ruang guru. Nah, di sana pasti akan ditanyai, bagaimana kok bisa terjadi pertengkaran tersebut? Nah, kalau Bu Neri lihat dan kalian lihat, pasti kedua anak tersebut sama-sama tidak ada yang mau disalahkan. Mereka ingin
dibenarkan. Wah, kamu yang bersalah, kamu yang pukul aku dulu, kamu, enggak, kamu dulu. Wah, waktu begitu ditanya, tidak ada yang mau mengakui, ya aku yang bersalah. Tidak ada. Semuanya ingin dibenarkan, semuanya tidak ingin disalahkan. Nah, di sini Bu Nari punya cerita, anak-anak. Beda dengan anak-anak yang bertengkar tersebut, atau mungkin kalian waktu bertengkar ingin tidak disalahkan. Di sini beda sekali. Orang itu tidak bersalah, tapi dia mau menanggung kesalahan orang lain. Begini ceritanya. Oke? Gini ceritanya anak-anak. Waktu itu di suatu hari ada seorang raja. Seorang raja yang sangat bijaksana. Raja tersebut menginginkan di negerinya itu ada kedamaian, ada ketenangan. Dia ingin ciptakan suasana yang bagus untuk negerinya. Nah, di samping itu, raja yang bijaksana ini, dia membuat suatu hukum dan membuat suatu peraturan untuk menegakkan keadilan, untuk membuat keadilan di negerinya. Nah, suatu hari di negeri yang raja pimpin ini ternyata terjadi sesuatu yang sangat meresahkan para pasukan tentara. Kenapa? Ternyata beberapa hari, beberapa waktu di pasukan tentara itu diributkan, diresahkan oleh adanya pencurian bahan makanan mereka. Waduh, berita itu tersebar. Orang-orang juga bingung. Kok ada ya seseorang yang berani masuk ke dalam perkemahannya para pasukan atau para tentara? Waduh, apalagi sampai ambil bahan makanan dari pasukan tentara tersebut. Cek beraninya ya. Nah, suatu hari terjadi lagi kasus pencurian bahan makanan tersebut. Nah, begitu terjadi, langsung kepala pasukan tentara tersebut mengatakan dan memerintahkan kepada seluruh pasukannya. Dia lihat, wah, ternyata seluruh pintu-pintu gerbang di negeri itu sudah tertutup. Baik, karena pintu-pintu di negeri itu, pintu-pintu gerbang di negeri itu sudah tertutup, maka dia perintahkan, pasti ini pencurinya belum jauh dari tempat ini. Geledah, cari seluruh pasukannya. Waduh, cari. Mereka mencari sana kemari, dicari. Pasti belum jauh. Cari, pasti akan ketemu. Begitu dicari oleh seluruh pasukan, apa yang terjadi? Tertangkaplah pencuri tersebut. Dibawalah pencuri tersebut ke hadapan kepala pasukan bersama dengan barang buktinya. Langsung dibawa. Ini tuan pencurinya. Woi, betapa terkejutnya. Ternyata pencuri itu adalah siapa? Salah satu dari tentara mereka sendiri. Hah? Baik, kamu kok bisa mencuri bahan makanan kita sendiri? Ampun. Dia minta ampun, tapi langsung saat itu dia dibawa bersama dengan barang buktinya, dibawa kepada raja. Lalu kepala pasukan itu datang kepada raja. Dia sujud menyembah kepada raja. Dia memberikan hormat kepada raja. Daulah tuanku raja, saya akan melaporkan suatu tuanku raja. Baik, silahkan, katanya begitu. Raja itu mempersilahkan. Begini tuanku, beberapa waktu ini
Di pasukan kami, di perkemahan kami ini sering terjadi pencurian bahan makanan, Tuhan. Bahan makanan kami sering kecurian. Kami resah, kami bingung siapa yang mencuri. Dan ternyata yang mencuri itu adalah salah satu dari tentara kami sendiri. Dan saat ini kami bawa pencuri tersebut bersama dengan barang buktinya. Ini Tuanku, dia kasihkan orang tersebut di hadapan raja. Lalu apa yang dilakukan raja? Baik, terima kasih untuk laporanmu. Oke, keadilan di negeri ini harus ditegakkan. Siapa yang melanggar peraturan harus dihukum. Pencuri harus dihukum. Dan hukum sesuai dengan hukum atau peraturan yang ada di negeri ini, seorang pencuri harus dihukum cambuk sebanyak 40 kali. Nah, siapa adik-adik? Ternyata putra mahkota raja yang ada di samping atau di sisi raja, dia begitu terkejut, begitu melihat, sahabatku, ternyata pencuri itu adalah sahabat dari anak raja sendiri, sahabat dari putra mahkota raja. Dia kaget begitu dia lihat pencuri itu adalah sahabatnya, maka putra mahkota itu langsung sujud menyembah kepada raja. Tuanku raja, izinkanlah hamba memohonkan ampun untuk pencuri tersebut. Karena ternyata pencuri tersebut adalah sahabatku sendiri. Ampuni dia Tuanku raja, ampuni dia. Tapi apa yang terjadi? Tidak, anakku. Keadilan di negeri ini harus ditegakkan. Siapa yang bersalah harus dihukum. Dan anak tersebut, putra mahkota tersebut mengatakan, baik Tuanku raja, kalau begitu hukumlah aku. Biarlah aku ambil alih hukuman sahabatku itu. Ayahnya atau sang raja mengatakan, anakku, jangan dikira karena kamu yang mengambil alih hukuman tersebut, karena kamu adalah anakku, putraku, putra yang aku kasih, lantas hukuman itu dibatalkan. Tidak akan dibatalkan. Hukuman itu tetap harus berlaku. Dan anak tersebut pun menghormati apa yang menjadi ketetapan sang raja, ayahnya sendiri. Baik Tuanku raja, baik ayahku, karena aku ambil alih, aku mau ambil alih hukuman sahabatku itu. Baik, hukumlah aku, cambuklah aku sebanyak 40 kali. Akhirnya apa yang dilakukan raja? Apakah raja mengurungkan niatnya untuk menghukum anaknya sendiri dengan 40 kali cambukan? Tidak, raja ini tetap menjadi raja yang adil. Maka raja ini mengatakan, baik, kepala pasukan, siapkan hukuman cambuk bagi anakku. Lalu kepala pasukan itu pun berlari dan menyiapkan hukum cambuk tersebut. Lalu anak tersebut atau putra mahkota langsung digelandang, dibawa ke tempat di mana harus dihukum, di tengah-tengah rakyat di sana. Dan apa yang terjadi? Ayahnya, sang raja yang penuh kasih, dia ingin menegakkan keadilan. Langsung dia turun dari tahta, dia turun dan menuju ke anaknya, di mana anaknya yang akan menerima hukuman tersebut. Anak itu dipeluk dengan penuh kasih, dipeluk oleh ayahnya. Nah, anak-anak, di sini
Raja menghukum anaknya. Raja tersebut menghukum anaknya. Bukan berarti dia itu tidak sayang sama anaknya. Raja menghukum anaknya karena dia ingin menegakkan keadilan. Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah raja yang adil. Tapi bukan berarti dia tidak mengasihi anaknya. Bukan berarti dia benci anaknya. Dia mengasihi anaknya, tetapi dia juga sebagai raja yang adil. Anak-anak, 2000 tahun yang lalu, ternyata peristiwa ini juga terjadi di dalam kitab suci kita, di dalam Alkitab kita. Keadilan, rasa kasih dari Tuhan telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kasih dan keadilan itu pernah dinyatakan oleh Allah kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus rela menderita. Yesus rela diejek, diolok, dicambuk, dipukul, dihina. Untuk apa? Untuk menanggung dosa kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut. Dia rela disalib. Dia rela menderita, dihukum seperti itu. Yang harusnya dia nggak mau sebenarnya. Tapi karena dia begitu mengasihi kita. Karena dia begitu mengasihi kita sehingga dia rela menderita. Rela untuk mati di atas kayu salib. Nah, anak-anak, kalau kita melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kita akan merasakan betapa menderitanya Allah, betapa menderitanya Yesus yang harusnya disalib, yang harusnya dihukum, yang harusnya menderita, yang harusnya mati. Itu bukan Yesus, tetapi kita yang harus disiksa seperti itu. Harusnya kita. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga dia rela merelakan anaknya mati di atas kayu salib. Nah, anak-anak, kalau kita melihat dan merasakan betapa besarnya kasih Yesus, dia sudah melakukan semuanya untuk kita. Sekarang, apa balasan kita? Apa yang akan kita lakukan? Kalau Yesus sudah menyatakan kasih-Nya seperti itu, sekarang apa balasan kita terhadap kasih Tuhan yang begitu tulus terhadap kita? Akankah kita tetap berbuat seperti dulu lagi? Yang kita sudah dibebaskan dari dosa. Akankah kita terus berbuat dosa? Kita tetap berbuat seperti dulu lagi? Ingat, Tuhan akan sedih, Tuhan akan menangis kalau kita anak-anaknya masih suka membantah orang tua. Kita masih ogah-ogahan untuk berdoa, bersekutu, baca firman. Mungkin kita juga sering bohong sama mama. Kita nggak taat sama orang tua. Disuruh belajar, entar mah. Suruh ngerjain PR, entar mah. Membuat hati mama sedih. Apakah kita akan berlaku seperti itu? Mari kita anak-anak Tuhan yang baik, kita nyatakan kasih kita. Bahwa kita saat ini, aku berubah. Aku tidak seperti dulu lagi. Sebagai balasanku atas kasih Tuhan, aku mau berubah. Aku mau berubah.
Aku mau bertobat. Aku mau tinggalkan perbuatan dosaku yang dulu. Aku akan menjadi anak-anak yang baik. Aku akan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Oke? Kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Kita belajar untuk menjauhi dosa. Dan kita tidak membuat hati Tuhan menjadi retak, menjadi sedih karena dosa-dosa kita. Karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Oke? Nah, sampai di sini dulu cerita Bu Neri. Nah, anak-anak, sebelum Bu Neri tutup doa, dalam doa kita akan bersama-sama membaca ayat khusus, ayat hafalan yang selalu kita ingat. Yang selalu kita ingat untuk supaya kita tidak berbuat dosa, mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yuk, sekarang adik-adik, anak-anak coba diambil Alkitabnya atau Alkitabnya, dibuka ya. Yuk, coba dibuka Alkitabnya. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Ayo, dibuka. Ayo mama-mama tolong dibantu adik-adiknya yang kecil ya. Adik-adik yang kecil, adik-adik TK, mungkin adik-adik kelas 1 ya. Ayo dibuka, dibantu kakak. Coba dibantu ya, dibantu adiknya. Buka Alkitabnya. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Sudah ketemu? Oke. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ulangi lagi. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sudah ya? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Oke, jempol. Nah, ini ayat hafalannya dihafalkan ya bersama mama nanti di rumah ya. Oke, sudah? Sekarang kita akan berdoa. Kita akan tutup dalam doa. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, melalui cerita firman-Mu pada hari ini, kami tahu bahwa betapa besarnya pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib untuk kami anak-anak-Mu. Engkau rela menderita untuk kami. Engkau rela dicaci maki. Engkau rela Tuhan Yesus disiksa. Engkau rela dihina karena dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib karena dosa kami. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, sebagai wujud rasa cinta kasih kami, wujud pembalasan cinta kasih kami kepada kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Kami ingin menjadi anak-anak yang taat. Kami ingin menjadi anak-anak yang tidak mendukakan hati-Mu karena perbuatan dosa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak yang taat kepada setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
yang sempurna. Ada sebuah kasih yang sempurna bagiku dan seluruh manusia. Kasih besar dari Allah Bapa dalam pengorbanan Putra Tunggalnya. Dialah Tuhan Yesus, Tuhan yang mengorbankan dirinya, rela disalib dan menderita. Darah dan peluhnya tercurah, tubuh disiksa penuh luka. Semua ia lakukan demi kasih-Nya, untuk menebus dosa kita, agar kita tidak binasa dan hidup kekal kita terima. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sempurna. Engkau rela menderita, mengorbankan segalanya bagi aku yang berdosa. Ajar aku untuk mengingat karya salib-Mu setiap saat, menjadi terang di mana saja, menyenangkan hati-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu terindah, kasih-Mu sempurna. Ya, salam teman-teman. Berjumpa dengan Kak Astuti ya. Saatnya aktivitas. Tadi teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan. Temanya Yesus disalibkan karena cintanya. Nah, teman-teman mau kita tunjukkan ya cintanya kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yuk kita mau membuat penerapan atau aktivitas membuat bingkai cinta. Gimana caranya? Nah, teman-teman apa aja yang dibutuhkan? Nah, teman-teman pokoknya semuanya itu ada di rumah teman-teman. Apa aja? Nah, teman-teman bisa membuat lingkaran yang dibuat pola seperti ini ya. Dan membuat gambar hati. Dari mana? Dari kertas lipat atau kertas buffalo yang teman-teman miliki. Nah, kalau teman-teman punya foto, apa-apa, ada foto seperti ini ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah pakai foto. Ada lem, spidol, dan gunting. Caranya seperti apa? Nah, teman-teman, ini dulu kita buat yuk hatinya. Teman-teman kalau punya gambar atau foto bisa ditempel di sini. Baru ayat hafalannya kita boleh dibuat seperti ini ya. Digantung. Ayat hafalannya kita dari 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yuk kita mulai mengerjakan. Teman-teman kita mau tempel dulu yang ini di tengah ya. Nah teman-teman kita kerjakan dulu yang ini ya, tengah. Baru kita mau tempel yang kecil-kecilnya, hati yang kecil-kecil. Warnanya terserah teman-teman apa yang ada di rumah ya. Kak Astuti tadi lupa harus buat juga salib ya. Nah, seperti ini teman-teman bingkai cintanya kita kepada Tuhan ya. Nah, teman-teman bisa buat seadanya alat atau bahan yang ada di rumah ya teman-teman. Ya, dan kreativitasnya teman-teman sendiri nggak apa-apa. Ya. Nah,
Sampai di sini dulu teman-teman penerapan kita Jumat Agung ini. Dadah, Tuhan berkati. Ya Bu Dina, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Neri tadi ya Bu Dina. Lalu kita sudah melakukan aktivitas dan sudah mendengarkan puisi dari teman-teman kita kelas 456 Billy dan Marvel. Iya Bu Dina. Dan untuk persembahan kita kali ini Bu Dina, karena masih di masa pandemi juga ya Bu Dina, teman-teman juga tidak diperbolehkan untuk ke gereja dulu. Jadi teman-teman bisa menitipkan persembahan teman-teman ke orang tua, ke papa mama, ke orang tuanya teman-teman yang akan beribadah onsite ya Bu Dina hari Minggu. Atau juga kalian bisa mengirimkan persembahan kalian di rekening di bawah ini ya Bu Dina ya. Juga ada persembahan melalui Kiri Card, bisa dikirimkan melalui OVO, link aja atau GoPay yang ada di sini. Ya Bu Dina, mari kita nyanyikan satu lagu lagi ya Bu Dina, yaitu Yesus Juru Selamat kita. Ya, teman-teman, Yesus Juru Selamat kita. Yesus Juru Selamat kita, Dia mati di Golgota. Ya teman-teman, hari ini teman-teman harus ingat, Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita semua, seperti firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur pada hari Jumat Agung ini, Tuhan memberi kesempatan kami untuk mengingat cinta kasih Tuhan. Melalui kami memuji Tuhan bersama-sama dalam ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan, di mana dengan tema Yesus disalibkan karena cintanya. Kami percaya itu Tuhan, dan itu membuat kami semakin betul-betul mengasihi Tuhan, betul-betul mencintai Tuhan. Tolonglah kami agar hidup kami semakin hari semakin diperbarui, dan kami ingin mempersembahkan hidup kami seperti Tuhan sudah mempersembahkan segala yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kami. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk masa pandemi ini. Kami bersyukur kalau keadaan negara kami sudah semakin membaik. Banyak program yang sudah dilakukan, program vaksin yang sudah dilakukan, dan biarlah lewat vaksin ini sebagai salah satu cara untuk boleh mengurangi COVID-19 dan kami boleh kembali seperti sebelum pandemi. Kami ingin Tuhan beribadah secara onsite di gereja. Kami ingin kembali seperti dulu. Karena itu Tuhan pulihkan Indonesia, pulihkan bumi kami yang tercinta ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan untuk pemerintah yang menangani untuk program vaksin ini di mana-mana, dan juga kami menyerahkan supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya tingkat kesembuhan untuk yang terpapar COVID semakin besar sehingga kami boleh kembali seperti dulu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami yang saat ini sedang renovasi, kiranya Tuhan boleh mencukupkan dana yang dibutuhkan dan boleh gereja kami ini segera terbangun dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa biarlah pada masa Jumat Agung, Sabtu Sunyi besok, dan juga hari Minggu kami boleh merayakan Paskah.
keadaan di kota kami Gresik dan juga negara kami Indonesia ini dalam keadaan yang baik, aman dari segala sesuatu yang mengganggu. Biarlah Tuhan yang melindungi, menjaga kami senantiasa, sehingga kami boleh beribadah dengan tenang dan kami boleh menghayati betul-betul kematian dan kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua yang masih bersekolah secara daring, kiranya kami tetap semangat. Juga Papa dan Mama yang mendampingi serta guru-guru kami, Tuhan berikan semangat untuk tetap mengajar dan membimbing kami walaupun secara online dengan baik pula. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus saja. Yang hari ini kami peringati kematian-Mu di kayu salib karena cinta-Mu kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat menghayati Jumat Agung. Dan kita akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Selamat menghayati Jumat Agung. Terima kasih teman-teman, terima kasih Dea, terima kasih Evelyn, teman-teman. Evan yang sudah melayani, juga Agnes, juga teman-teman di rumah. Shalom teman-teman, di hari Minggu nanti kita akan melaksanakan Hari Paskah. Untuk Hari Paskah kita merayakannya dengan mengadakan lomba hias telur. Teman-teman nanti berpartisipasi ya. Lomba menghias telur ini dilaksanakan secara online. Untuk pesertanya adalah semua anak sekolah minggu GKI Gresik. Waktu pelaksanaannya setelah ibadah Paskah online ya teman-teman, jangan dikerjakan waktu ibadah. Untuk media lombanya ada telur ayam, telur bebek atau telur plastik yang ada di rumahnya teman-teman aja. Peraturan lombanya, waktu pengerjaan kurang lebih 10 menit. Telur dalam kondisi maksimal 50% sudah dikerjakan. Jangan melebihi dan jangan mengurangi ya teman-teman. Karena kalau kalian kerjakan duluan nanti malah kalian gak dihitung loh teman-teman. Peralatan yang digunakan bebas. Bisa cat warna, bisa cat air, cat minyak, atau pensil warna yang ada di rumah kalian aja. Bisa kalian dengan cara mewarnai atau menempel-nempel menggunakan kertas lipat. Sebebasnya kreativitas teman-teman aja. Sebelum lomba dimulai, telur difoto terlebih dahulu dan dikirim ke grup kelas dengan dilengkapi nama kalian, misalnya Agnes _before. Ini sebelum ibadah Paskah dimulai. Nanti kirimnya di grup WA yang akan disediakan oleh guru sekolah minggu GKI Gresik. Setelah lomba selesai, telur difoto lagi dan dikirimkan ke grup kelas dengan dilengkapi nama Agnes _after. Itu contoh ya teman-teman, nanti Agnesnya diganti dengan nama teman-teman. Maksimal 5 menit setelah lomba selesai. Jangan lupa berpartisipasi ya teman-teman. Dadah!